Saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini saya berada di kota Probolinggo. Tepatnya saya meluncur ke Pantai Permata, yang mana Pantai Permata ini digagas oleh pemerintah kota Probolinggo setelah melihat potensi yang ada. Dan perlu diketahui ya saudara, Pantai Permata ini masih masuk ke dalam areal Desa Kuno Baremi. Itu dahulu pada masa kerajaan Majapahit dahulu ya. Didukung oleh catatan kuno atau manuskrip kuno yang bernama Negara Kertagama. Jadi wilayah ini atau yang saat ini menjadi Pantai Permata ini adalah wilayah Desa Kuno Baremi yang saat ini berada di kota Probolinggo ya saudara. Kemudian terjadi letusan Gunung Bromo. Abu vulkaniknya itu menutupi hutan mangrove dan hutan cemara yang berada di sekitar Pantai Permata ini, sehingga menjadi dataran atau daratan itu dahulu. Kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda saat akan membangun yang namanya jalur Pantura saat ini atau jalur Denles. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu memerlukan wilayah yang sangat lebar untuk membangun satu jalan saja, sehingga areal ini yang awalnya tepi lautan atau pantai, juga areal Pantai Permata ini yang saat ini berada di wilayah kota Probolinggo itu dahulu dijadikan sebagai lapangan pesawat terbang oleh Belanda ya saudara. Nah, bisa nampak fotonya, lapangan pesawat terbang Ketapang. Jadi termasuk areal Pantai Permata yang saat ini banyak sekali masyarakat yang mengunjunginya hanya sekedar untuk healing ya, untuk mencuci otak supaya menjadi fresh. Berkunjunglah ke tempat ini ya, yang saat ini kita kenal dengan Pantai Permata ya saudara. Jadi wilayah ini kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu itu direklamasi atau diuruk sehingga menjadi dataran dan yang rendah atau yang cukup lebar ya saudara. Jadi ada dua maksud pemerintah kolonial Belanda membangun tempat ini menjadi lapangan pesawat terbang Fokker, juga dibangun sebagai jalan Denles Anyer Panarukan. Dalam sejarah tercatat seperti itu ya saudara. Nah, nampak di depan saya sudah nyampe di lokasi healing untuk sekedar merefresh otak dan lain-lain ya saudara. Inilah suasana dari Pantai Permata yang saat ini dikelola oleh Pok Darwis Kota Probolinggo. Tiket ya, tiket. Ya tiketnya. Oh, tiket masuk atau parkir bos? Parkir. Ya. Kalau tiket masuk udah ada ya? Udah ada. Oke. Jadi sekedar informasi ya dulur, masuk ke Pantai Permata ini tidak dipungut karcis masuk, tidak. Cuma donasi parkir atau parkir yang bayar ya. Jadi bebas mau parkir di mana aja di dekat tempat duduk kita bisa begitu. Intinya masuk ke tempat ini itu tidak pakai bayar karcis ya saudara. Jadi suasananya cukup sejuk, walaupun panas tar kecentaran itu tetap sejuk tempat ini. Nah, saya bertemu dengan rekan-rekan saya. Kemudian ke hutan mangrove yang berada di posisi sebelah timur Pantai Permata. Itu ada hutan mangrove yang berfungsi sebagai pemecah gelombang. Nah, seandainya hutan mangrove ini
dijadikan objek wisata seperti yang sebelah timur ya, tetangga dari Pantai Permata ini. Wah, akan sangat bagus dan akan sangat indah ya. Inilah suasana hutan mangrove yang saya datangi kemarin. Saya bersama rekan atau teman saya yang ganteng dewe sak Probolinggo. Itu orangnya Mas Hendra ya. Jadi beliau menunjukkan kepada saya posisi hutan mangrove. Kayak ditoto yo. Ya ini penataannya. Kayak ditoto yo. Foto. Nah ini puluhan tahun ini. Oh. Gede kan? Wih, iki digawe konsep kaya apa iki? Anu iku enak, Mas. Dulunya kan ini kan laut, Pak. Dulunya ini laut. Nah, Dulunya laut. iya laut ini. Ini ya sungai. Jadi ini kan adanya puluhan tahun. Ini gede-gede puluhan tahun ini. Mangrove. Ya, puluhan. Ini memang ditanam untuk memecah gelombang. Yes. Ini kan lebarnya gini perahu itu dulunya itu masuk. Nah untuk penataannya ini mangrove ini kurang bagus lah untuk penataan. Kalau di data Belanda di sini tuh lapangan pesawat air. Ada fotonya saya. Ini memang ditanam sebagai pemecah gelombang. Kalau ini memang mau dibuat wisata bagus ini. Yo api iki. Mau digait jalan-jalan. Tembus-tembus itu. Iya, ini sangat bagus. Sini Mas, lebih bagus. Wow. Sebenarnya kota Probolinggo itu punya potensi besar wisatanya ya. Wisatanya punya potensi besar seperti hutan-hutan mangrove dan sungai ini. Ini kalau dikasih geladak, jembatan, wah cukup bagus. Seperti halnya di BJBR jembatannya. Kasih perahu-perahuan ke sana. Pak Habib, ayo bergerak Pak Habib. Ayo kita lihat lagi yang lain. Saudara, ternyata di masa di masa modern seperti sekarang masih ada upacara yang namanya bibitan. Ini adalah budaya mulai ada pada masa Kerajaan Mojopahit sudah ada seperti ini. Ini yang dimaksud untuk memberi syukur kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan rezekinya. Ini budaya, termasuk budaya yang ada di kota Probolinggo. Wow, budaya ya. Kopi kapal api. Kopi kapal api sayang dah ono banyu panas sih. Gila sing duri. Masuk. Saudara, ini kita melewati jembatan yang merintang di sungai hutan mangrove. Hutan mangrove. Ini bukan di wilayah mana ya, tapi di wilayah kota Probolinggo yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata yang mahal harganya. Kita menyeberangi, kita sedang menyeberangi geladak. Terus wow, ini saudara, hutan mangrove. Memang hutan ya, hutan. Ini kalau dibangun dan difungsikan sebagai objek wisata, wow, duit akeh. Dan menurut informasi dari cerita masyarakat lokal, bahwasanya hutan mangrove ini mulai ditanam antara tahun 50 atau tahun 1950-an, bukan 50 ya, antara tahun 1950-an sampai sekarang, berarti sudah
hampir 100 tahun ya hutan mangrove ini. Sayang kalau hutan mangrove ini oleh Kota Probolinggo tidak difungsikan dengan baik sebagai objek wisata. Oke, itu saja perjalanan saya kali ini. Saya tidak mau masuk lagi ke dalam hutan-hutan mangrove ini, takut nyasar. Lebih baik saya balik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.